Oke, tes cek mic. Video ini untuk analisa tanggal 31 Mei, hari Selasa. Jadi kemarin itu libur ya, hari peringatan Memorial Day. Eh, jadi hari ini sama kayak hari Senin, satu hari setelah libur biasanya market akan choppy atau bakal kurang partisipasi. Biasanya bakal sideway ya, tapi juga nutup kemungkinan bakal trend. Kita mulai analisa dari fix. Nah, fix di sini di daily atau di 4 jam kita masih berada di atas support, ada kemungkinan kita masih di atas support dan bullish, tapi di intraday kita nggak bakal bisa konfirmasi support itu, konfirmasi fix masih bullish selama di intraday kita masih berada di bawah short. Jadi di 2 minggu yang lalu kita punya short di fix yang berubah menjadi ekstensi. Di sini ekstensi di trade di 382 berhasil mencapai target, dan ini sebelum close ya, sebelum close kemarin di hari Jumat tanggal 27 di sini. Dan di sesi Eropa, setelah sesi Eropa hari ini shortnya masih dipertahankan ya. Jadi kemungkinan di sini masih ada limit order order algo yang masih aktif, di mana ini fix di intraday masih bearish, dan itu tandanya di indeks dan risk asset masih bullish untuk intradaynya. Walaupun di daily kita mungkin masih berada di atas support ya, dan indeks dan risk asset masih di bawah resisten yang lebih besar. Dan tapi kita nggak bakal tahu ya fix ini bakal dump sampai mana selama dia nggak ngebreak resistennya. Jadi untuk fix masih bearish selama berada di bawah $27.85, dan itu bullish untuk indeks dan risk asset. Kita lanjut ke IS S&P. Nah, S&P di sini punya short series yang benar-benar rapi ya. Benar-benar rapi, di trade di 50%, dan ini short yang di break di minggu ini kemarin. Dia nggak berhasil mencapai target, dia deep into low semacam double bottom dan ngebreak seriesnya. Dan untuk resisten di atas kita nggak bisa spekulatif ya, bisa aja dia bakal melakukan full retracement-nya atau tradisional, atau bahkan dia bisa aja bakal ngebreak, karena sebelumnya kita lihat di sini dia ngebreak, setelah itu dump. Di sini dia juga ngebreak, yang ini enggak, yang awal dia ngebreak tapi setelah itu dump. So kita nggak bakal bisa konfirmasi resisten di atas selama di intraday kita masih bullish. So di minggu lalu kita punya long setup di hari Senin, hari Selasa. Longnya ngeblow up target, berubah menjadi ekstensi di trade di 382. Ya, ada kemungkinan, memang nih ada kemungkinan kita bakal menggunakan anchor yang sama ke high yang baru sebagai next bullish setup. Tapi yang perlu dilihat di sini, karena fix berada di ekstensi, mungkin ini yang berkorelasi dengan fix, mungkin ke 15 menit ya. Dari high yang sama, ini low di fix ke high di tanggal 27 Mei sebelum close di hari Jumat. Ya, yang ini kita juga mungkin ini ntar. Ya, bisa dilihat di sini dia bereaksi gitu ya di high belum close. Mungkin di sini ada limit order yang aktif sebenarnya di hari Jumat kemarin. Jadi ini yang mungkin bisa kita jadikan konfirmasi jika memang kita jatuh bakal ke support yang lebih besar. Ini juga kita jadikan ke high. Nah, yang anchor yang high di hari Senin minggu lalu, ini yang kita jadikan bullish above line kita. So selama S&P berada di atas $4.053, S&P bullish. Kalau di intraday juga bisa kita lihat di sini juga ada short ya yang menuju support, sekali di trade, terus 2 kali,
Nah, ini mungkin bisa dijadikan konfirmasi support. So far kita masih bullish untuk S&P selama berada di atas 4.053 dolar. Nasdaq juga sama ya. High di hari Senin minggu lalu ke high di hari Jumat sebelum close. Bullish selama berada di atas 12.320 dolar. Dow juga sama. Dow di sini sudah ngebreak ekstensi setelah ekstensinya ya. Cuma dia masih ada full ekstensinya. Ekstensi yang menggunakan high di hari Senin. Ya, jadi sini sebelumnya udah ada tradisional jadi ekstensi. Mungkin bisa kita bilang dia defending balik gitu. Ngedefend lagi karena fix nge-trade resistannya. Dan ya ini karena ke-trigger pump gini karena fix berada di resisten. Ya semua tergantung fix. Kalau fix bisa nge-break 27,85 dolar, kemudian kita bakal naik ke resisten yang lebih besar, entah high yang di hari Jumat 2 minggu yang lalu atau full retracement short. Ntar kita bakal tahu kalau ini di break, kita bakal punya long setup. Kalau di break ya, kita bakal punya long setup dan itu yang kita bakal trailing terus. So far kita masih bullish untuk intraday di risk asset dan bearish di fix. Oke, kita lanjut ke mata uang. Nah, mata uang di USD Japanese Yen setelah ngebuat double top, USD Japanese Yen ngebuat short, berhasil mencapai target dan next short setup ya. Itu full retracement. So USD Japanese Yen selama berada di bawah 129,443 dolar. USD Japanese Yen bearish. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Jadi kemungkinan bakal naik ke resisten. Ketika dia naik ke resisten, berarti dolar menguat ya. Nah, kalau dia bisa mempertahankan short ini dan ngedump setelah itu, maka dolar akan melemah. So, ketika USD Japanese Yen naik, semua yang berpairing dengan dolar kemungkinan bakal turun ke support. Ketika USD Japanese Yen bermain shortnya, ngedump, semua yang berpairing dengan dolar naik. Jadi berhubungan ya. Di bearish untuk USD Japanese Yen selama berada di bawah 129,443 dolar. Lanjut ke Aussie dollar. Nah, Aussie dollar ini kita hapus saja. Kita nggak mau berspekulatif ya. Jika memang ada resisten di atas, kita perlu ngebreak intraday-nya. Nah, Aussie punya tradisional long, ngebreak targetnya dan ngebuat di sini ngebuat ekstensi. Oke. Ya, dia belum ada nge-trade ekstensi yang buat yang pertama, dia langsung. Jadi kita langsung tarik dari high, dari anchor sebelumnya ke high selanjutnya. Kalau ekstensi ini di break, maka kemungkinan di atas ada resisten. So untuk Aussie bullish selama berada di atas 0,71065 dolar. Ini juga mengsugestikan kita bahwa ada pelemahan dolar. Euro di sini sudah nge-trade ekstensinya yang pertama berhasil. Oh, belum berhasil mencapai target. Jadi kita tetap gunakan ini. Oh, mungkin dia bakal begini ya. Mungkin tetap gunakan ini. Jadi untuk euro karena belum mencapai target sini, bullish selama berada di atas 1,06345 dolar. Bisa aja nih bakal ada reaksi nih kalau kita tarik ke high sini. Ini kemungkinan ntar kalau memang drop ke sini bakal ada reaksi. Lagi-lagi ini sugesti pelemahan dolar. GBP, nah GBP di sini kayaknya awalnya udah nge-trade ekstensi di 0,5, berhasil mencapai target. So next long setup ekstensinya kita hapus saja. Jadi untuk GBP bullish selama berada di atas 1,25645 dolar. So dari chart mata uang kita ngelihat semua ada sugesti pelemahan dolar. Nah, sekarang kalau Aussie, Euro, British Pound ngebreak longnya, ekstensi longnya, dan Aussie ngebreak shortnya, atau bahkan mungkin nggak perlu dia ngebreak shortnya. Kalau kita sudah ngelihat
Aussie, Euro, GBP ngebreak ekstensi long ya, maka kemungkinan dolar akan menguat dan itu akan menjadi bearish sentiment untuk market. So far sampai sekarang kita masih berada di bullish setup atau pelemahan dolar. Kita lanjut ke gold. Gold di sini mungkin kita balik lagi ke daily. Jadi daily kita punya short ya yang ngeblow up target. Kalau udah ngeblow up target, ekstensi ya. Ekstensi yang pertama di trade di 50% dan ekstensi yang kedua gagal. Ketika ekstensi itu gagal, lalu ada kemungkinan perubahan tren. Jadi bisa aja dia bakal naik. Jadi setelah bearish, bullish, shortnya di break berubah menjadi bullish dan kita nggak bakal tahu next resistannya di mana ya selama intraday-nya belum di break. Jadi kalau memang kita gambar tradisional atau full semua valid, cuma itu masih spekulatif. Selama intraday yang nggak di break, maka resisten itu nggak ada. Jadi 50% di trade long pertamanya. Di sini nggak ada di sini dia nggak ada nge-trade ekstensi. Jadi tetap kita trailing dari low ke high sebagai next bullish above the line-nya. So, selama gold berada di atas $1.817, gold bullish. Mungkin kita bisa spekulatif juga di sini dia nge-trade 382. Ini juga sugesti pelemahan dolar. Lanjut ke crude oil. Nah, crude oil di sini sebelumnya dia udah nge-break short ya, udah di break nih di sini. Sebelum dia nge-break itu dia punya long setup. Mentargetkan $120. Crude oil di sini agak susah ya untuk minggu ini. Dia punya traditional long trade 382 ngeblow up target dan ini kemungkinan yang menjadi next long setupnya. Bisa dilihat sini 50% retracement ekstensinya itu berkorelasi dengan high sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi support yang kuat. Ya, untuk jika ini di break bisa aja dia bakal lakukan tradisional ya. Tapi kalau memang ini di break, kita bakal punya short. Dan short setup ini yang bakal kita gunakan untuk jadi konfirmasi support. So far selama ini sampai sekarang crude oil bullish selama berada di atas $114,81. Ini juga sugesti pelemahan dolar. Ya, jadi mungkin USD Japanese yen naik ke resisten, crude oil, gold, mata uang yang lain, BTC. BTC belum dibahas ya. Indeks itu bakal turun ke support. Nah, ketika dia sudah di resisten, USD Japanese yen down, semuanya naik. Oke, kita lanjut ke BTC. Nah, Bitcoin di sini di time frame daily. Kita punya short di daily ya, yang sebelumnya di bulan April kita trade di 382 dan mentargetkan. Jadi masih ada target di bawah yang belum di fill, $24.443. Sini dia nge-trade ekstensi ya dari low di 30 April ke most recent low. Saya lihat sini di trade rapi banget di 50%. Tapi juga di sini dia belum nge-break counter trend longnya. Bahkan ketika dia nyentuh 50% retracement longnya, dia langsung bereaksi weak sebesar ini. Jadi bisa dibilang ini bahaya untuk di trade ya, karena dia berada di tengah-tengah. Kalau ekstensi ini bisa di break, mungkin kita bisa berspekulatif ya. Kita bakal punya long menuju resisten yang lebih besar atau bahkan menjadi bullish. Jadi di time frame 1 jam dia sama kayak S&P, ada kemungkinan bakal ngebuat ekstensi. Jadi dari high, walaupun di sini sloppy ya. Walaupun di sini sloppy, tapi bisa dilihat di sini high yang pertama dia berhasil di trade dan nge-break 618. Kita gunakan
anchor yang sama. Yang kemungkinan itu yang berkorelasi dengan indeks ya. Ini gua hapus. Ini setup yang berkorelasi dengan indeks atau high di tanggal 30 ke high yang baru. Ini juga belum di break. Jadi kurang lebih sama chartnya dengan S&P. Bullish. So far ya, ekstensi short di daily-nya belum di break. Kalau ekstensi shortnya di break, kemungkinan ntar kita bakal punya full retracement atau tetap ekstensi di intraday. Biasanya BTC begitu, dia lebih suka kalau udah bullish dia nggak bakal melakukan full retracement tapi tetap ngebuat ekstensi. Sama juga dengan S&P ya, kalau sudah bullish mereka bakal ngebuat ekstensi. Kalau ketika short ya, nah kalian bisa lihat sendiri kalau short dia lebih suka ngebuat tradisional. Sama kayak BTC, dia juga lebih suka ngebuat tradisional. Kalau downtrend, kalau uptrend dia bakal ngebuat ekstensi. Makanya banyak orang yang susahan ketika market itu sedang bullish, itu bakal lebih susah di trade kalau orang yang nggak tahu teknik algo. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk analisa video ini. Selamat malam.